Oke, cek mic, tes mic, cek. Oke. Biasanya kalau udah mulai ada sebat sama kopi ini ya, kita bakalan membahas video yang panjang karena ini adalah video tebak pelaku. Oke. Udah siap belum semua? Ya. Simpen dulu semua. Oke, aman. Oke. Yuk, mulai Bim. Recordnya. Jadi ada sebuah kasus yang random banget yang gue yakin lo gak bakalan bisa mengira siapa pelakunya. Bahkan sampai di akhir cerita lo pasti gak bakalan mengira motifnya itu sebenarnya apa sih. Seperti biasa gue mau lo tonton video ini sampai habis karena di akhir video lo akan menebak menggunakan insting lo siapa identitas dari pelakunya. Begini ceritanya. Pada tanggal 26 April tahun 2002, ada seorang bapak-bapak bernama Fulan lagi buru-buru jalan menuju ke salah satu unit apartemen yang berada di daerah Carolina Utara, Amerika Serikat. Sambil ngos-ngosan, Bapak Fulan waktu itu langsung mengetuk pintu kamar yang diketahui milik seorang wanita berusia 23 tahun bernama Stephanie Rene Bennett. Gak lama setelah pintunya diketok, pintunya terbuka nih dan waktu itu Stephanie langsung nanya, "Loh, Bapak Fulan, ada apa Pak? Kenapa Bapak ngos-ngosan?" Stephanie kenal dengan Bapak Fulan karena kebetulan mereka tinggal di satu komplek apartemen yang walaupun unit mereka berjauhan, mereka terbilang akrab. Pas ini, Bapak Fulan bercerita kalau Stephanie beserta dengan dua orang roommate-nya, teman sekamarnya yang kita sebut saja sebagai Fulana dan Fulani, lagi dalam bahaya. Bapak Fulan menjelaskan kalau tadi sore pas lagi jalan-jalan santai, dia melihat ada seorang pria menggunakan hoodie hitam yang tertutup, menggunakan masker juga, lagi bersembunyi di semak-semak. Pria misterius ini lalu mengintip ke dalam apartemennya Stephanie dan juga kawan-kawannya melalui jendela apartemen. Bapak Fulan berusaha tuh mengusir dan mengejar orang cabul ini, tapi dikarenakan Bapak Fulan umurnya udah 50 tahunan, dia nggak kuat lari dan ujung-ujungnya orang cabulnya itu berhasil kabur. Ya udah deh, Bapak Fulan langsung pergi ke kantor manajemen apartemen dan juga security melaporkan apa yang baru aja dia saksikan. Nah, supaya lebih berhati-hati lagi, Bapak Fulan juga melaporkan kejadian ini ke Stephanie, Fulana, dan Fulani untuk berwaspada. Mendengar hal ini, Stephanie dan kawan-kawannya menjadi khawatir. Mereka kan cewek bertiga yang tinggal di satu unit apartemen yang kalau mungkin ngelawan satu orang pria, mungkin bisa lah ya keroyokan. Tapi pas lagi sendirian nih, kalau lagi sendirian kan ngeri juga. Terlebih lagi selama mereka tinggal di apartemen beberapa tahun terakhir, baru kali ini nih mereka mendapatkan info yang gak enak. Mereka jadinya berpikir, jangan-jangan ini bukan pertama kalinya mereka diintip. Mungkin ini malah baru pertama kalinya si pengintip ketahuan. Awalnya Stephanie ingin menceritakan kabar yang gak enak ini ke pacar dan juga ayahnya. Tapi lubuk hati paling dalamnya itu bilang, kalau ayah dan pacar aku tahu, mereka bakalan overprotective. Mereka bakalan langsung menyuruh Stephanie untuk pindah apartemen, melaporkan polisi, pemuda Pancasila, PSHT, Sonhorek, dan lain sebagainya. Lagi pula, 1 bulan lagi nih ya, Stephanie itu bakalan pindah kerja dan pindah apartemen ke Carolina Selatan. Jadinya, Stephanie tidak mengambil tindakan apapun dan bersabar aja karena dia yakin masalahnya itu akan terselesaikan secara sendirinya. 1 bulan kemudian, pada malam hari tanggal 20 Mei tahun 2002, sekitaran jam 8 malam, Stephanie itu baru aja pulang kerja. Seperti biasa, sehabis pulang kerja, dia nongkrong dulu nih di depan apartemen, ngobrol sama beberapa tetangga atau ngopi di pinggir danau. Jadi di depan apartemennya Stephanie, itu ada beberapa gedung apartemen lain dan sebuah danau buatan yang cukup indah. Nah, kebanyakan penghuni apartemen itu spend time buat jalan-jalan, duduk santai, ngobrol, dan sebat-sebat lah ya sambil menenungi nasib hidup di sekitaran danau buatan ini. Nah, pas lagi jalan-jalan santai, dia ngeliat tuh ada seorang pria random gitu yang kita sebut saja sebagai Bapak Fulano lagi jalan-jalan bareng sama anjingnya. Stephanie yang kebetulan suka sama anjing, dia kayak menyapa Bapak Fulano, mereka udah saling kenal, dan juga anjingnya kayak, "Selamat malam Bapak Fulano. Wah, lagi jalan-jalan nih sama si Guguk ya." Stephanie pun langsung menguel-uel tuh sang anjing sambil juga
ya ngobrol basa-basi lah dengan Bapak Fulano. Selesai ngobrol singkat, Stefani lanjut jalan menuju kamar apartemennya. Di dalam apartemen, Stefani beres-beres, cuci-cuci, dan juga ganti baju. Nah, pas lagi duduk santai di sofa yang ada di depan TV, dia baru sadar kalau Fulana dan Fulani lagi dinas di luar kota dan gak akan pulang untuk beberapa hari. Bisa dibilang untuk malam ini Stefani bakalan sendirian di apartemen dan dia mulai insecure karena keingetan dengan orang cabul yang ketahuan ngintip sebulan yang lalu. Ya udah deh, demi mengisi keheningan, Stefani nelpon pacarnya yang bernama Walter. Dalam teleponnya, Walter bilang kalau dia tuh lagi teleponan sambil juga menata apartemen yang bakalan mereka tempatin bareng nih. Stefani kan beberapa hari lagi mau pindah kerjaan dan juga pindah apartemen. Jadinya Walter ikutan bebenah. Setelah Stefani panjang lebar ngobrol dengan Walter lewat telepon, mereka udahan teleponnya dan Stefani langsung beres-beres, cuci-cuci lagi untuk beranjak tidur. Tapi begitu keluar dari kamar mandi, Stefani mendengar ada suara-suara gemerusuk gitu dari kamar lain. Stefani langsung beranjak dong ngecek ruangan ini dan ternyata nggak ada apa-apa. Biasa aja, sepi aja. Ya udah deh, Stefani jalan menuju ke kamarnya, naik ke atas kasur, selimutan, dan tertidur. Besok harinya, pada tanggal 21 Mei tahun 2002, pada pagi hari nih ya, Walter lagi uring-uringan sambil juga nungguin di depan telepon. Diketahui Walter dan Stefani biasanya itu saling telepon ngabarin lah sebelum beraktivitas. Anehnya pada hari itu, Stefani itu nggak nelpon, nggak ngabarin, bahkan juga ketika Walter telepon, panggilannya itu nggak diangkat. Ya udah deh, dikarenakan hari udah berlanjut siang, Walter kuliah, kerja, dan beraktivitas. Walaupun gitu, setelah semua aktivitasnya selesai, Walter masih belum juga mendapatkan kabar atau telepon dari Stefani. Walter semakin bingung dong, kayak ini anak kemana sih? Kok nggak ngabarin juga? Masa iya kesorean bangunnya? Atau jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia? Tapi kan kemarin malam kita masih teleponan. Dikarenakan khawatir, Walter coba tuh menghubungi Fulana dan Fulani untuk mencari tahu kabarnya Stefani. Sayangnya mereka berdua kan lagi dinas di luar kota. Jadinya mereka nggak bisa cek langsung apartemennya. Mereka hanya bisa kasih nomor telepon manajemen atau juga security apartemen. Ya udah deh, Walter coba telepon manajemen dan security apartemen, menjelaskan situasinya, lalu meminta mereka untuk mengecek apartemennya Stefani. Sekitaran jam 3.30 sore, pihak manajemen dan juga security sampai nih di depan pintu apartemennya Stefani. Mereka ketok-ketok, tapi masih nggak ada jawaban juga. Mereka coba masuk nih menggunakan kunci cadangan, dan pas mereka masuk ke salah satu kamar, mereka semua langsung menelpon 911. Sekitaran 20 menit kemudian, polisi dan juga detektif itu udah berkumpul di kamar apartemennya Stefani. Waktu itu, detektif yang bertugas adalah detektif Chris Morgan yang udah berpengalaman dalam kasus kejahatan yang korbannya adalah wanita. Nah, pada saat Chris masuk ke kamar, dia ngelihat Stefani itu tubuhnya lagi telentang, telanjang, dan kaki tangannya terbentang ke arah samping. Selain itu juga di ujung kaki dan tangannya terdapat bekas luka ikatan. Lalu di lehernya Stefani juga ada luka lebam biru gitu yang terindikasi bekas cekikan. Terakhir, di dalam mulutnya Stefani ditemukan celana dalamnya sendiri yang besar kemungkinan digunakan untuk menyumpal mulutnya. Dari sini, Chris menduga kalau Stefani itu diserang oleh seseorang, dilecehkan, dan pada akhirnya dicekik sampai meninggal. Di momen itu juga, Chris langsung meminta tim forensik untuk mengambil seluruh sampel DNA yang ada di jenazahnya Stefani karena besar kemungkinan DNA pelakunya itu masih menempel. Setelah itu, Chris langsung mengecek TKP dan pas ini dia menemukan ada satu kaca jendela, frame jendela yang terlepas. Selain temuan tersebut, Chris notice kalau di kamar tempat jenazahnya Stefani terbaring itu tidak ditemukan foto-fotonya Stefani. Chris merasa aneh nih, dia pun cek kamar lainnya dan ternyata dugaan dia itu benar. Ternyata kamar TKP-nya itu bukanlah kamarnya Stefani, melainkan kamarnya Fulana, kamar dari teman apartemennya Stefani. Pas ini Chris berhipotesis besar kemungkinan entah pada malam hari atau pada pagi harinya
Pelaku masuk dengan cara menjebol jendela kamarnya Fulana, menyerang Stefani, menyeretnya ke kamar Fulana, melecehkannya, dan menghabisi Stefani, lalu kabur lagi melalui jendela. Chris pun lagi-lagi meminta bantuan tim forensik untuk memeriksa bekas sidik jari di sekitaran jendela. Besok harinya, investigasi masuk nih ke tahap interogasi. Nah, di dalam kasus pelecehan dan juga penghabisan wanita, Chris selalu mendapatin kalau pelakunya biasanya adalah orang yang kenal dekat dengan korban. Maka dari itu, orang pertama yang Chris curigai adalah pacarnya Stefani yang bernama Walter. Mau nggak mau, Chris pergi tuh ke Carolina Selatan dan langsung memanggil Walter untuk interogasi. Ya udah deh, di dalam ruang interogasi, Walter masih sedih, galau, gusar, dan kecewa perihal berita mengenai Stefani yang dilecehkan dan juga dihabisi. Sekiranya udah tenang, Chris mulai tuh interogasi dan menanyakan alibinya Walter. Walter menjawab kalau pada malam harinya dia sempat teleponan dan ngobrol dengan Stefani sambil juga beberes apartemen sendirian. Selesai teleponan, Walter beranjak tidur dan pas pagi harinya dia merasa aneh karena dia tidak mendapatkan kabar dari Stefani. Ya udah deh, Walter beraktivitas dan pada sore harinya dia coba lagi hubungin Stefani tapi masih nggak ada kabar juga. Walter pun menghubungi Fulana dan Fulani lalu mengabari pihak manajemen dan security dan baru deh dia mengetahui kalau Stefani ternyata sudah meninggal dunia. Nah, walaupun teman sekelas dan juga rekan kerjanya Walter bisa memverifikasi aktivitasnya Walter, pada dasarnya Walter tidak punya alibi, terutama di malam ketika Stefani sedang dihabisi. Bisa jadi setelah Walter teleponan dengan Stefani, dia langsung OTW menuju ke apartemennya Stefani dan melakukan aksinya. Walaupun begitu, ini masih menjadi hipotesisnya Chris ya, masih belum ada bukti yang valid. Supaya hipotesisnya terjawab, Chris meminta Walter untuk menyerahkan sampel DNA-nya. Walter bersedia tuh memberikan sampel DNA dan ya udah tinggal menunggu aja nih hasilnya. Selain itu, selain Walter, Chris juga menginterview beberapa tetangganya Stefani. Kebanyakan tetangga Stefani dengan terbuka tuh bersedia untuk diinterogasi sekaligus juga diambil sampel DNA-nya. Mereka semua pada prihatin dan juga ikutan berduka karena diketahui ya Stefani termasuk penghuni apartemen yang akrab ke semua orang, easy going dan gak aneh-aneh lah. Nah, di antara semua orang yang diinterview, ada satu orang yang memberikan satu informasi yang unik, yaitu Bapak Fulan. Kepada Chris, Bapak Fulan bercerita kalau 1 bulan sebelum Stefani dihabisin, dia kan pernah ngelapor ke manajemen dan security kalau Stefani itu pernah diintip. Cerita atau laporan ini juga dibenarkan oleh beberapa penghuni apartemen lainnya karena mereka pernah juga tuh menjadi korban dari si tukang intip. Bapak Fulan kayak bilang, bisa jadi pelakunya adalah tukang intip ini. Namanya juga orang cabul, mungkin ada momen di mana dia nekat. Sayangnya Bapak Fulan dan beberapa tetangganya kayak memberikan ciri-ciri yang general, kayak orangnya tinggi, rambutnya nggak tahu pirang pendek mungkin, kulitnya putih dan memakai hoodie yang juga maskernya tertutup rapat. Nah, dikarenakan ciri-cirinya ini umum banget, Chris nggak bisa tuh memburu tukang intip ini. Dia cuma bisa simpen dulu aja info ini. Sayangnya, 5 hari setelah Stefani dihabisi, berdasarkan uji coba kecocokan, DNA pelaku yang ditemukan di tubuhnya Stefani dengan sampel DNA yang diambil dari Walter, Bapak Fulan, dan juga beberapa tetangga lainnya, hasilnya adalah tidak ada yang cocok. Di database kepolisian juga nggak ada yang sama hasilnya. Chris bingung karena dia sudah mengcover tuh semua orang yang sekiranya dicurigain. Tapi kok nggak ada yang cocok nih? Apakah dia melewatkan sesuatu yang penting? Apakah pelakunya bukan para tetangganya Stefani? Atau apakah pelakunya jangan-jangan adalah si tukang intip ini? Ya udah deh, dengan informasi yang terbatas ya, Chris mau nggak mau meminta tolong beberapa polisi untuk menyamar, membaur, dan berpatroli di sekitaran apartemen untuk menangkap basah si tukang intip. Ternyata pada tanggal 3 Juni tahun 2002, pada suatu malam ada satu orang polisi yang lagi berpatroli di sekitaran apartemen. Pas itu dia melihat ada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Petugas polisi ini mendekatin semak-semak ini dong, dan ternyata yang ada di balik semak-semak ini adalah seorang pria tinggi besar menggunakan hoodie hitam mengintip ke satu arah jendela sambil juga lagi membuat
mayonesnya. Petugas polisi yakin kalau orang ini adalah si tukang intip. Ya udah deh, petugas polisi langsung menangkap basah si tukang intip dan dia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana, melalui interogasi, Chris akhirnya mengetahui nih bahwa identitas dari si tukang intip adalah seorang pria berumur 34 tahun bernama Christopher Campen. Begitu Chris mengecek track recordnya Christopher, cabul banget men. Jadi Christopher ternyata udah pernah ditangkap beberapa kali oleh polisi karena ketahuan mengintip jendela di komplek apartemen lain. Dia juga pernah beberapa kali dilaporkan men-stalking wanita dan juga dipenjara karena memamerkan mesin pembuat mayones di depan wanita secara random. Melihat track record ini, Chris menduga kuat kalau Christopher adalah pelaku dari penghabisannya Stephanie karena bisa jadi Christopher nekat yang tadinya tukang pamer sekarang menjadi pembunuh yang dibudaki nafsu. Yang Chris butuhkan sekarang untuk menjadikan Christopher sebagai pelaku adalah pengakuannya dia atau kecocokan DNA-nya dia dengan DNA-nya pelaku. Ya udah deh, Chris langsung menginterogasi Christopher. Dia tekan terus supaya dia membuat pengakuan. Walaupun begitu, Christopher mengaku kalau dialah yang emang suka ngintipin Stephanie. Dan itu aja. Christopher mengaku kalau dia adalah si pengintip yang cabul yang juga menjadi tukang pamer yang emang punya track record yang panjang. Walaupun begitu, dia bersikeras dan bersumpah kalau dia bukanlah pembunuhnya. Dia bahkan mau dan rela diambil sampel DNA-nya untuk membuktikan kalau bukan dia pelaku pembunuhannya. Dan ternyata bener banget. Beberapa hari kemudian, tim forensik menyebutkan kalau uji coba sampel DNA-nya Christopher dengan DNA-nya pelaku, hasilnya adalah tidak cocok. Bisa dibilang Christopher bukanlah pelakunya. Pas ini Chris bingung karena dari sekian banyak calon pelaku, gak ada satupun nih orang yang DNA-nya cocok dengan DNA-nya pelaku. Kasus pelecehan dan penghabisannya Stephanie pun menjadi stagnan karena belum ada lagi petunjuk yang signifikan. Pada bulan Februari tahun 2005, sekitaran 3 tahun semenjak Stephanie dihabisi di apartemennya, Chris meminta bantuan nih ke salah satu detektif yang profesional juga. Detektif ini bernama Detektif Ken dan beliau adalah mantan marinir yang mempunyai track record dalam memecahkan kasus yang terbilang misterius. Pada saat Ken dan Chris bertukar pikiran, Ken punya teori yang bilang di setiap komunitas tempat tinggal, entah itu perumahan, komplek, apartemen, atau bahkan di desa sekalipun, pasti ada 1 atau 2 orang yang kerjanya memperhatikan, ikut campur, bahkan gibah terus. Ken bilang, mungkin kalau kita interview orang yang suka gibah ini, kita bakalan dapat petunjuk baru. Ya udah deh, Ken dan Chris cari nih orang yang sekiranya suka ikut campur urusan tetangga atau orang yang suka kepo dengan penghuni lain di sekitaran apartemennya Stephanie. Temulah mereka dengan satu ibu-ibu yang terkenal banget sebagai bigos atau biang gosip di komplek apartemennya Stephanie. Pada saat Ken dan Chris menginterview ibu ini, mereka bertanya, apakah ibu kenal dengan seseorang yang mempunyai perilaku aneh belakangan ini? Waktu itu ibu bigos menjawab, ada sih pak, tapi ini cuma kecurigaan saya aja. Jadi beberapa hari sebelum Stephanie dihabisin, saya ngelihat ada tetangga saya sering mondar-mandir di dekat apartemennya Stephanie. Ken dan Chris tanya lebih detail lagi perihal satu tetangga ini. Tapi sayangnya tetangganya ini ternyata udah pindah duluan beberapa bulan setelah Stephanie ditemukan meninggal. Walaupun begitu, namanya juga detektif ya, Ken dan Chris cari terus nih satu tetangga ini dan ketemulah alamatnya dia. Ken dan Chris men-stalking dong orang ini untuk mengobservasi sekiranya ini petunjuk beneran yang berpotensi atau buntu. Dan ternyata orang ini beneran aneh banget. Jadi pada saat men-stalking, Ken dan Chris melihat kalau orang ini tuh lagi makan di sebuah dinner atau restoran kecil atau bahasa kita kayak wartegnya Amerika gitulah. Yang menarik perhatiannya Ken dan Chris adalah pada saat lagi makan, dia tidak menggunakan garpu, sendok, pisau, atau bahkan gelas dari tempat
dinernya. Jadi orang ini tuh kayak membawa garpu, sendok, pisau, bahkan gelas itu kepunyaan sendiri. Dan pas orang ini udah selesai makan, dia simpan lagi tuh peralatan makannya. Ken dan Chris curiga, ini orang nggak mau pakai peralatan makan yang disediakan gitu? Apa jangan-jangan dia sadar dan berusaha menyimpan DNA-nya sendiri nih? Ya udah deh, demi mendapatkan sampel DNA satu orang ini, Ken dan Chris melakukan satu tindakan yang bernama gene theft. Gene theft atau maling genetik, buat yang belum tahu, adalah aksi mengambil sampel DNA atau genetik seseorang tanpa izin dari orangnya. Aksi gene theft ini terbilang abu-abu nih ya. Beberapa negara itu menyebutkan kalau ini adalah tindakan ilegal karena melanggar privasi seseorang. Tapi beberapa negara lain menyebutkan kalau ini adalah tindakan yang legal karena mengambil sampel DNA seseorang dari sampah yang dibuang, entah itu tisu, botol minum, itu adalah hal yang wajar aja. Nah, pada bulan September tahun 2005, Ken dan Chris merancang sebuah rencana di mana mereka menghubungin tempat kerja orang misterius ini. Di kantornya, Ken dan Chris ngomong tuh ke bos dari orang misterius ini dan bilang kalau dia membutuhkan bantuannya si bos. Bantuannya gampang kok. Si bos hanya perlu mengadakan acara makan-makan di kantornya. Nah, nantinya pas lagi acara makan-makan, bosnya diminta untuk menyerahkan sepiring puding beserta dengan sendok plastik ke satu orang misterius ini. Nantinya selesai makan puding, pastinya satu orang misterius ini bakalan membuang dong satu sendok plastik ke tempat sampah. Pada momen inilah bosnya diminta untuk mengambil satu sendok plastik dari tempat sampah untuk diberikan kepada Ken dan Chris karena di satu sendok ini pastinya terdapat sampel DNA dari si orang misterius. Dan rencananya Ken, Chris, dan bosnya berjalan lancar. Waktu itu orang misterius ini tanpa curiga makan puding menggunakan sendok plastik lalu membuangnya di tempat sampah. Bosnya pun ambil sendok plastik ini, diserahkan ke Ken dan Chris, lalu mereka uji tuh sampel DNA-nya. Dan hasilnya ketika uji coba, sampel DNA yang ada di sendok dengan sampel DNA yang ada di jenazahnya Stephanie, hasilnya adalah cocok. Dari sini Ken dan Chris langsung tahu siapa pelakunya. Sekarang pertanyaannya, lo tahu nggak siapa pelakunya? Jadi sebelum gue melanjutkan cerita dan ngasih tahu siapa pelaku dari kasus penghabisannya Stephanie, gue mau lo tebak dulu siapa pelaku yang sebenarnya. Pada kasus ini calon pelakunya ada 3 nih. Yang pertama adalah Walter, pacarnya Stephanie yang katanya sehabis teleponan dengan Stephanie, dia langsung tidur. Pilihan yang kedua adalah Christopher, si tukang intip dan juga si tukang pamer yang suka memantau apartemennya Stephanie. Lalu pilihan yang ketiga adalah Fulana dan Fulani, teman sekamarnya Stephanie yang pas banget dinas di luar kota di hari Stephanie dihabisin. Gua kasih lo waktu sekitaran 5 detik untuk menebak menggunakan insting lo siapa sekiranya pelaku atau dalang dari kasus penghabisan ini. 5 detik dari sekarang, dimulai. Udah? Gue mau lo tahan betul jawaban lo karena berdasarkan kesaksian, investigasi, dan juga bukti-bukti, gue bakal menceritakan sekiranya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, pada tanggal 21 Mei tahun 2002, sekitaran jam 4 pagi, pelaku menerobos masuk ke apartemennya Stephanie melalui jendela kamar temannya, Fulana dan Fulani. Waktu itu, pelaku menggunakan hoodie hitamnya yang tertutup rapat dan juga sarung tangan latex karena dia udah lama nih ya berencana untuk masuk ke apartemennya Stephanie. Walaupun terkunci, pelaku dengan mudahnya membuka paksa jendela ini karena diketahui dia emang udah sering menstalking Stephanie dan juga memantau apartemennya. Sengaja juga dia datang pagi buta karena dia tahu kalau orang-orang sekitaran dan juga Stephanie pasti lagi tertidur lelap. Setelah berhasil masuk, pelaku tutup lagi tuh jendelanya lalu membuka sedikit pintu kamarnya Fulana dan Fulani supaya dia bisa memantau tuh kamarnya Stephanie dan juga ruang tamu. Setelah itu pelaku masuk ke lemari bajunya Fulana dan Fulani untuk menunggu Stephanie terbangun dari tidur.
tidurnya. Sekitaran jam 6 pagi, pelaku mendengar tuh suara pintu kamarnya Stefani itu terbuka yang juga dibarengin sama suara langkah kakinya Stefani. Begitu suara langkah kakinya Stefani masuk lagi ke kamarnya, pelaku langsung keluar dari lemari, pelan-pelan jalan ke kamarnya Stefani dan langsung membekap Stefani dari belakang. Stefani yang gak berkutik sama sekali ya, ini mulai melawan dong. Tapi dikarenakan dia mulai kehilangan kesadarannya, gak banyak hal yang bisa dia lakukan. Setelah itu pelaku langsung seret Stefani ke kamarnya Fulana dan Fulani. Dia pukul habis-habisan sampai-sampai Stefani terjatuh ke kasur, terkapar, tidak berdaya. Pas inilah pelaku mengeluarkan tali kawat untuk mengikat kaki tangannya Stefani, membuka semua bajunya dan mulai melecehkan Stefani. Sehabis itu pelaku langsung mengikat leher Stefani dan mencekiknya sampai Stefani menghembuskan nafas yang terakhir. Setelah menghabisi Stefani, pelaku keluar dari apartemennya Stefani, balik lagi ke apartemennya sendiri, lalu bermain dengan anjingnya. Pelaku tahu persis kalau Stefani itu suka banget bermain dengan anjingnya. Buat yang belum notice, pelaku dari penghabisannya Stefani adalah Fulano atau seorang pria berumur 35 tahun bernama Drew Plumpton. Diketahui, Drew merupakan seorang ahli kimia yang bekerja di Departemen Agrikultur yang memiliki perawatan tinggi, berkulit putih tapi berambut panjang. Pada saat masih dicurigain, Drew sebenarnya adalah tukang intip yang diceritakan oleh ibu-ibu gosip yang diinterview tadi tuh sama Ken dan Chris. Tapi berbeda dengan Christopher, Drew menjalankan aksi ngintip dan juga stalkingnya sambil membawa anjingnya supaya dia nggak begitu dicurigain. Bisa dibilang dia menggunakan anjingnya untuk alibi dan juga penyamaran. Nah, Drew bisa ketahuan dan ketangkap oleh Ken dan Chris karena DNA yang diambil dari sendok plastik dengan DNA pelaku yang tersisa di jenazahnya Stefani itu 100% cocok. Pada saat diinterogasi, bahkan juga pada saat pengadilan, Drew sama sekali tidak mau berbicara. Dia bahkan tidak mau bergerak, tidak mau membuka mata, tidak mau berkomunikasi, bahkan juga tidak mau menjelaskan kenapa dia berencana dan melakukan aksi pelecehan dan juga penghabisan terhadap Stefani. Walaupun begitu, hipotesis dari Ken dan Chris adalah satu-satunya motif, satu-satunya benang yang menghubungi Drew dengan Stefani adalah Stefani senang dengan anjingnya Drew. Sayangnya ini hanya sekedar hipotesis karena pada saat masih di penjara menunggu vonis, Drew malah mengakhiri hidupnya sendiri. Dari sini bisa dibilang ya, kejahatan itu emang bisa terjadi secara random. Maka dari itu, tetap waspada dan berhati-hati.